Seperti yang kita tahu, Red Sparks akhirnya resmi mendapatkan 2 pemain asing untuk diandalkan musim depan. Menariknya, 2 pemain asing mereka adalah pemain lama, yang sebelumnya sudah bermain di V-League. Pemain yang dimaksud adalah Mega dan Vanja Vucilic. 2 pemain tersebut kini langsung menjadi sorotan, terutama sorotan media-media Indonesia dan Korea. Sorotan itu lebih mengutamakan soal potensi maut yang bisa dihadirkan oleh Mega dan Vucilic. Dan untuk itu, inilah ulasan media soal duet terbaru antara Megawati dengan Vanja Vucilic. Ulasan media Korea untuk duet Mega dan Vucilic. Tapi sebelum musim dimulai, ternyata duet antara Mega dan Vucilic langsung jadi topik pembahasan media Korea, yakni Never, di mana media tersebut membahas soal kekuatan dari 2 pemain tersebut. Yang pertama adalah Vucilic. Pada musim lalu, pemain berusia 24 tahun tersebut bermain sebanyak 36 kali dan mampu menyumbangkan 935 poin. Jumlah yang membuat Vucilic menjadi top skor ketiga di ajang V-League. Pemain bertinggi hampir 2 meter tersebut juga memiliki keberhasilan serangan sebesar 41,85%. Pindah ke Mega, meskipun tak segarang Vucilic, tapi untuk ukuran pemain Asia, dirinya sudah melakukan hal yang sangat luar biasa. Pada musim lalu, Mega bermain sebanyak 35 kali dan menyumbangkan 736 poin. Jumlah itu belum dihitung saat Mega bermain di babak playoff. Yang menarik dari statistik Mega adalah saat dirinya mampu membuat 33 kali servis ace di sepanjang musim. Itu berarti kemampuan servis Mega menjadi salah satu yang terbaik di V-League. Ya, pada tryout pemain asing beberapa waktu yang lalu, Red Sparks secara mengejutkan mendapatkan urutan kedua untuk memilih pemain. Sebuah hal yang pastinya sangat menguntungkan, karena Ko Hee-jin memiliki kesempatan untuk memilih pemain terbaik. Pelatih berusia 44 tahun tersebut akhirnya memilih Vanja Vucilic sebagai pemain asing Red Sparks. Pemain asal Serbia tersebut bakal menggantikan peran Gia yang sebelumnya mengisi slot pemain asing musim lalu. Ko Hee-jin memilih Vucilic karena menurutnya Vucilic adalah pemain yang lebih baik dan sudah memiliki pengalaman bermain di Korea. 공관장 레드스포츠는 부키리치 선수를 지명하겠습니다. 합동 선수인데요. 이번에 도로공사가 아닌 정관장에서 Sebelum memilih Vucilic, Ko Hee-jin juga sudah memutuskan untuk memperpanjang kontrak Megawati. Keputusan memperpanjang Mega adalah keputusan yang sangat tepat, karena pemain asal Jember tersebut telah memberikan dampak yang sangat luar biasa. Selain dampak di lapangan, Mega juga bisa memberikan dampak di luar lapangan. Berkat Mega juga, nama Red Sparks lebih populer dan sangat dicintai oleh para pecinta voli yang ada di tanah air. Kini kombinasi antara Mega dengan Vucilic layak untuk dinantikan. Mereka pastinya juga akan mendapatkan bantuan dari pemain lokal Red Sparks seperti Yoon Ye-son, Park Eun-jin, Jung Ho-young, Pyo Sung-ju, hingga Noran. Ya, pemain-pemain tadi diprediksi bakal menjadi pemain inti Red Sparks untuk mengarungi kompetisi musim depan yang diprediksi bakal semakin seru. Rencana Ko Hee-jin demi memaksimalkan Mega dan Vucilic. Meskipun sudah memiliki 2 pemain hebat, ujian pasti bakal dihadapi oleh Ko Hee-jin sebagai pelatih. Bagaimana tidak, karena posisi Mega dan Vucilic sama, yakni sama-sama bermain sebagai opposite hitter. Tapi bagi Ko Hee-jin, itu adalah tantangan dan dirinya sudah memiliki rencana agar Mega dan Vucilic bisa jadi senjata mematikan. Saya akan mencoba menciptakan kombinasi yang baik dan memainkan bola voli yang unik. Saya berencana untuk mempersiapkan diri dengan fokus pada servis, penerimaan, pertahanan, dan koneksi ganda jika kami ingin melangkah lebih tinggi lagi di musim baru. Kita perlu meningkatkan bidang-bidang tersebut, kata Ko Hee-jin pada Never Sport. 그렇게 많진 않습니다. 날카로운 서브 어렵게 달래줍니다. 김세미, 김채나, 이서영 직선 떨어집니다.
자, 박은지 선수가 좀 늦게 블로킹에 가담한 거를 정확하게 캐치를 해줬고요. 이소영 선수까지 공격을 거들게 된다면 정관장은 더 무서운 팀이 됩니다. 맞습니다. 사실 Mega kode nggak mau jadi opposite hitter. Dari rencana Ko Jin, dirinya pasti akan mengorbankan salah satu pemainnya untuk menjadi outside hitter. Dan rumornya, posisi itu akan dibebankan kepada Mega, agar kemampuan Mega bisa lebih berkembang. Tapi entah bercanda atau tidak, Mega berharap jika posisi itu dimainkan oleh Vanja Bukilik. Kini, menarik dinantikan, duet antara Mega dan Bukilik di ajang Filik. Semoga dua pemain itu bisa menunjukkan kemampuan terbaik agar Red Sparks kembali bersaing untuk memperebutkan gelar juara. Filik sendiri biasanya akan dimulai pada bulan Oktober, tapi sebelum itu para pemain harus sudah berkumpul untuk menjalani persiapan. Menurut laporan dari Mega sendiri, ia akan kembali ke Korea pada akhir Agustus mendatang. Megawati Hangestri masuk daftar skuad timnas voli putri Indonesia musim ini di ajang AFC Challenge Cup tahun 2024. Kejuaraan voli Asia AFC Challenge Cup tahun 2024 for Women dijadwalkan berlangsung di Rizal Memorial, Manila, Filipina pada 22 hingga 29 Mei. Timnas voli putri Indonesia dalam situasi kurang menguntungkan karena tak mempunyai persiapan atau pemusatan latihan yang cukup. Untungnya Sri Kandi Voli Indonesia bisa memanfaatkan Proliga tahun 2024 yang bergulir sejak 25 April lalu sebagai ajang pemanasan menuju AFC Challenge Cup tahun 2024 for Women. PBVSI memberikan bocoran skuad timnas voli putri Indonesia untuk AFC Challenge Cup tahun 2024 for Women. Megawati Hangestri masuk hitungan. Chemistry antar pemain jelas menjadi sorotan utama karena para pemain langsung bertolak ke Filipina setelah Proliga 2024 putaran 1 rampung. Kini menjadi pertanyaan volimania tanah air, siapa kiranya pemain yang masuk skuad timnas voli putri Indonesia untuk kalender AFC Challenge Cup kali ini? Disampaikan Wakil Ketua Bidang Binpres PBVSI, Laudrimas Paitela, PBVSI belum bisa merilis daftar 14 pemain yang diberangkatkan ke Filipina. Hanya saja Laudri memberikan bocoran skuad timnas voli putri Indonesia, merujuk kepada target yang dibebankan untuk mencapai laga final. 14 pemain timnas voli putri Indonesia bermaterikan nama-nama senior. Ini karena targetnya bisa mencapai final, maka hampir sebagian besar merupakan pemain senior, terang Laudrimas Paitela ketika ditanya soal kemungkinan Megawati Hangestri masuk skuad. Bukannya tanpa alasan, mengapa PBVSI memilih memberangkatkan mayoritas penggawa senior untuk memperkuat timnas voli putri Indonesia di AFC Challenge Cup tahun 2024. Hal ini berdasarkan capaian edisi sebelumnya. Saat berlangsung di Gresik, Jawa Timur, Megawati Hangestri dan kolega mampu membuat kejutan menembus partai final. Sayangnya di perebutan titel juara, Megawati dan kolega takluk dari Vietnam yang diperkuat Trantitan Tui dengan skor 3-2. Harapannya, timnas voli putri Indonesia bisa memperbaiki prestasinya di AFC Challenge Cup tahun 2024 dengan menyabet titel juara. Dengan demikian, Indonesia bisa berkiprah di kejuaraan dunia FIVB Challenger tahun 2024, sekaligus bersaing di perebutan tiket VNA musim depan. Menyinggung regenerasi pemain di tubuh timnas, Laudri menjelaskan PBVSI sudah menyiapkan wadah khusus, adalah kejuaraan level Asia Tenggara, SL5 League, timnas voli putri Indonesia akan dihuni banyak pemain muda. Dari PBVSI sudah komitmen bahwa pada SL5 League nanti akan banyak pemain muda ketimbang senior. Hal ini ditujukan untuk transisi sekaligus regenerasi juga, tambah setter legendaris yang dimiliki Indonesia. Terlepas dari itu, AFC Challenge Cup for Women tahun 2024 diikuti 10 negara, terbagi 2 pool, di mana pool A dan pool B masing-masing dihuni 5 tim. Pool A dihuni oleh tim tuan rumah, Filipina, China Taipei, India, Iran, dan Australia. Sedangkan pool B dihuni oleh Kazakhstan, Singapura, Hong Kong, dan finalis AFC Challenge Cup musim lalu,
Vietnam, dan Indonesia. Berikut hasil drawing AFC Challenge Cup 2024 for Women. Pool A Filipina, China Taipei, India, Iran, Australia. Pool B Kazakhstan, Singapura, Hong Kong, Vietnam, Indonesia. Sementara jadwal pelaksanaan 22 sampai 29 Mei di Filipina. Nah, gimana sahabat? Pasti dah gak sabarkan pengen lihat Mega tampil di Timnas? Dukung terus Timnas Indonesia ya!